Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Aklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Enggak, nanti untuk belok ke kirinya tunggu komando, untuk belok kiri kita tunggu komando, biar semua teman-teman kita kumpul dulu baru kita belok. Pak, bilangin belok kirinya Mas, tunggu Pak. Tolong bilangin belok kiri. Kita tunggu teman-teman kita yang masih di belakang. Ayo ibu semuanya semangat, semangat. Tunggu sebentar, tenang, kita masih menunggu, kita masih menunggu teman kita. Tahan dulu. Tahan. Sana. Ayo udah kita mulai mengambil ke kiri. Ayo jalan, untuk jalan. Saudara, yang kedua, pulihkan dana pemerintah dan dikorupsi oleh para tikus-tikus ini. Cukup banyak uangnya dikorupsi, sehingga negara kesulitan memprogramkan menjalankan program-programnya. Karena itulah Anda adalah rakyat yang jadi korbannya. Harga naik, bahan langka. Demikian. Oleh karena itu pada Oktober, kalau tadi poin 1 ditangkap di penjarakan, maka tidak cukup. Harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus tegak, terus bisa asal undang-undang rampasan cabut segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi, setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa yang terlibat. Itu yang terpenting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Ingat, terakhir, saudara, kita tetap harus bersatu dan menegakkan etos. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, konstitusional. Ya, halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi, wadah bagi kita bersama untuk membedah berbagai fenomena sosial, hukum, dan politik di tanah air secara kritis, objektif, dan berimbang. Nah, baru-baru ini ruang publik kembali dihangatkan oleh gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat.
Mereka turun ke jalan guna menyuarakan tuntutan yang berkaitan dengan isu akuntabilitas publik dan transparansi hukum. Suasana penyampaian pendapat tersebut mencerminkan betapa dinamisnya iklim demokrasi kita saat ini. Nah, fokus utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu dalam menyelesaikan berbagai polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu isu krusial yang diangkat oleh polemik yang mengenai keabsahan dokumen atau dugaan ijazah figur publik yang sempat memicu perdebatan panjang selama beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, penyampaian aspirasi di muka umum adalah hak konstitusi yang dijamin penuh oleh undang-undang, sejauh dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai regulasi yang berlaku. Di sisi lain, fenomena ini memunculkan beragam respon. Ada yang memandang sebagai bentuk kontrol sosial yang mutlak diperlukan. Namun, ada pula yang menghimbau agar publik tetap menghormati proses hukum formal dan menghindari penghakiman berbasis opini. Dan menariknya lagi, dinamika digital di media sosial turut mempercepat eskalasi isu ini. Berbagai klaim mengenai jumlah massa hingga analisis dari sudut pandang masing-masing kelompok bertebaran secara masif. Fenomena ini mengingatkan kita akan satu hal mendasar. Masyarakat hari ini menuntut transparansi tingkat tinggi. Nah, ketika sebuah keraguan atau pertanyaan publik muncul ke permukaan, maka penjelasan yang berbasis data, akurat, dan dapat diverifikasi secara hukum adalah solusi utama untuk meredam spekulasi yang berkepanjangan. Aparat penegak hukum memegang peranan krusial sebagai pilar kepercayaan publik. Setiap aduan dan setiap aspirasi selayaknya diproses melalui mekanisme yang objektif, bukan sekedar respon atas tekanan opini publik maupun intervensi pihak tertentu. Sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak, keterlibatan kita dalam menjaga kondusivitas bangsa di tengah perbedaan pandangan adalah hal yang mutlak. Aspirasi boleh berbeda, namun persatuan dan koridor hukum harus tetap dijunjung tinggi. Terkait fenomena unjuk rasa dan tuntutan penegak hukum, bagaimana sudut pandang rekan-rekan sekalian? Apakah aksi turun ke jalan seperti ini dinilai efektif dalam mendorong transparansi instansi negara? Ataukah jalur hukum formal melalui pengadilan adalah satu-satunya jalan terbaik? Silakan tulis analisis dan opini Anda di dalam kolom komentar di bawah secara bijak, santun, dan saling menghormati. Dan teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman kita dan juga teman-teman bisa mengawal berita-berita terbaru ini dengan akurat. Teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, ini komentar dari Via Ajari. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang sedang berjuang. Erna, lanjutkan perjuanganmu adik-adik mahasiswa, jangan sampai negeri ini hancur sama orang-orang zolim. Sigit, jawabkan kapan rakyat Indonesia harus turun ke jalan, demo adili Jokowi Gibran. Basman, rakyat tidak akan berhenti, demo sebelum Jokowi dipenjarakan. Rizky, tarik dan seret si Jokowi bikin ribut dan susah. Adi, negara kalau dikuasai kerurunan PKI bakalan besar-besaran korupsi. Abdul, terima kasih rakyat atau mahasiswa Jokowi bisa diadili, lanjutkan. Basman, Jokowi pecah belah bangsa. Tanah, alhamdulillah masih ada anak muda yang peduli dengan kehancuran republik. Cahyadi, hidup para mahasiswa, hidup rakyat dan emak-emak yang berani melawan. Ini Sidik, semoga para demonstran tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan masyarakat atau rakyat Indonesia. Selama ini Jokowi belum tersentuh hukum atau masih lepas atau bebas. Ini Suji, harus sukses penjarakan Jokowi dan turunkan Gibran pengkhianat bangsa Indonesia. Ini Patrilah, Kowi perusak usir jika dia keliling Indonesia. Ini Hajar, maju terus pantang mundur.
hancurkan manusia dolim, zolim, rakus terhadap umat. Rahmani, nepalkan DPR, ayo. Ini Chloe, salam reformasi, total 26, tegakkan keadilan, lawan penindasan dan bersihkan maling-maling duit rakyat KKN. Ini Ridwan, Polri-nya kebanyakan jenderal, jadi hukum yang mana yang berlaku? Apakah hukum teori atau pengetahuan pengalaman? Nababan, teruskan perjuangan kepentingan kedaulatan rakyat. Ini di Joko, revolusi. Ini Herman, mahasiswa dan rakyat harus bersatu pada untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan agar Jokowi diadili. Ini Nang Supriyati, coba bersatu dengan mahasiswa biar lebih kuat. Ini Tahya, dampaknya pejabat tidak menjalankan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, jadi rakyat tidak punya kerjaan selain demo-demo. Padahal rakyat dari nol sampai lanjut usia sudah ada jaminan kemakmuran dari kekayaan alam. Tapi yang muncul kesengsaraan kelaparan berarti pejabat tidak becus nata rakyat, memakmurkan rakyat. Salam Pancasila. Ini Asrun. Siapa yang berkaitan dengan Jokowi kalau tidak diselesaikan negara akan begini terus. Ini Abdul, Jokowi itu sudah dipenjarakan. Sudah banyak dia menghilangkan nyawa rakyat Indonesia, termasuk 6 orang syuhada. Tolong penjarakan ya Allah. Jokowi dan Gibran serta semua pembela dan penjilat Jokowi, insya Allah amin. Ini Sani, semangat berjuang, sehat selalu. Ini Eno, lanjutkan adik-adik berjuang demi masa depan bangsa dan bernegara. Ini Nur, mantap tegakkan keadilan. Jangan sampai NKRI hancur dikuasai oleh oligarki termol. Ini Dirsa, maju tak gentar, nyalakan terus api kebenaran. Indonesia berakhlak, Indonesia bermartabat. Ini Siti, siapa yang berani adili Jokowi? Semua alat negara sudah dikuasai oleh Jokowi. Rakyatlah yang harus bertindak. Ini Sujak Nurul, lanjutkan berjuang demi kebenaran. Sebelum Jokowi diadili juga dipenjara kalau penegak hukum tak bisa mengadili rakyat bergerak bersatu. Ini Herman, negara hukum adili sesuai UUD 45 dan undang-undang. Ini Aryanisma, semangat berjuang untuk keadilan bangsamu, jangan kendor. Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kalian cucu-cucuku. Ini Ambil Cecep, teruslah berjuang cari keadilan, adili Jokowi biang kerok korupsi. Ini Mamin, semoga apa yang kita rakyat Indonesia inginkan adalah ridho. Amin ya Rabbal alamin. Teruslah kita berjuang saudaraku. Ini Darsono, sangat mendukung mahasiswa dengan kawula muda untuk mengawal perusak tatanan bangsa Indonesia. Ini Fauzi, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, rebut kembali kedaulatan rakyat. Ini Cekwan, hati-hati wahai adik mahasiswa, jangan sampai disusupi perusuh. Ini Sukararta, percuma demo KPK dan Jaksa Agung gak berani nangkap. Ini Yana, semangat mahasiswa wakil rakyat yang terlibat korupsi miskinkan hukum mati. Ini Aan, inilah fakta keserakahan Jokowi saat ini memimpin yang zolim. Ini Dapur, amin 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 ya Rabbal alamin. Ini Wira, semangat para pejuang yang haus akan kebenaran, musnahkan kezoliman. Ini Barayaka, semangat untuk pembela kebenaran, sang penguasa pasti melindungi yang benar. Ini Banggus, rakyat bersatu bersama mahasiswa, selamatkan negara ini dari pemimpin rezim yang melindungi pejabat, para pejahat. Ini Santoso, Indonesia ada dipegang generasi muda, wajib transparan. Ijazah harus sungguh-sungguh 2 tempuh pendidikan. Haji Sumo, hayu mahasiswa Indonesia, jangan diam. Ini Sandi, kasus sebesar ini negara tidak hadir. Nanti jangan salahkan rakyat bila rakyat mengadili dengan caranya. Ini Merdeka, jika rakyat yang punya negara ini bersatu bergerak, para pejabat harus segera sadar. Ini Widya, ya Allah lindungilah para pejuang rakyat supaya tidak hancur karena ulah para koruptor. Ini Kuseri,
Terus berjuang kebenaran. Semoga Allah membelamu serta menyelamatkan dunia akhirat dan panjangkan kebatilan, semoga cepat diadab. Ya, ini Sri. Selamat berjuang tuntut kebenaran, ijazah palsu kok dilindungi. Ini SHR, santai dulu sobat-sobat. Jangan ngegas bila tak ada tindakan nyata, tidak bersatu jadikanlah Nepal. Abdul Rahim, tolong lindungilah semua mahasiswa pembela kebenaran di NKRI ini ya Allah. Jadikan mereka pemimpin masa depan di generasi ini, insya Allah, amin. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita tidak meninggalkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Salam NKRI, harga mati, salam sehat, salam waras.